Halo, apa kabar? Bertemu kembali di HI 101, tempat kita belajar kembali untuk memahami hubungan internasional. Nah, di dalam episode kali ini, kita akan bicara tentang levels of analysis. Apa itu level of analysis? Ya, itu adalah level untuk mencari penjelasan tentang fenomena hubungan internasional. Ya, ketika kita mencoba memahami sebuah fenomena di dalam hubungan internasional, kadang-kadang kita bingung meletakkan penjelasannya ada di mana. Sebenarnya faktor apa sih yang membuat sesuatu itu terjadi di dalam hubungan internasional? Faktor apa sih yang membuat sebuah tindakan itu dilakukan oleh sebuah negara, misalnya terhadap negara lain? Apa sih yang membuat Jerman menyerang Polandia misalnya? Pada tahun 1959, seorang pengkaji hubungan internasional bernama Kenneth Waltz atau Ken Waltz menuliskan sebuah buku, dan di sana dia menerangkan tentang tiga image, tiga citra tentang hubungan internasional. Ya, dalam tiga citra itu dia menggambarkan bagaimana orang menggambarkan fenomena internasional itu. Ada yang melihatnya di level 1, jadi aras yang pertama, aras individu tadi. Jerman menyerang Polandia karena Hitler ya kurang waras gitu kan, atau agresif, atau ini dan itu. Amerika Serikat mengalami kolaps misalnya karena dipimpin oleh Donald Trump. Jadi penjelasannya di level individu. Kemudian dia mengatakan lagi ada image yang kedua, namanya unit level. Level yang ada di level unitnya. Nah, kalau kita bicara hubungan internasional, unit yang biasa dipakai adalah negara. Jadi karakter dari unit ini yang dianggap kemudian menjelaskan perilaku atau fenomena di dalam hubungan internasional. Misalnya, contoh dari karakter level unit ini, misalnya apakah dia demokratis atau tidak. Kalau negara yang demokratis, maka kemudian dia mudah untuk mencegah perang. Beda kalau negaranya otoritarian. Kalau negaranya otoritarian, tidak ada constraint, maka dia gampang untuk kemudian pergi berperang. Jadi karakter unit. Jadi sifat dari si negara itu, apakah dia demokratis atau tidak, apakah dia pro pasar bebas atau tidak, apakah dia kohesif atau tidak, apakah dia beragama resmi atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu kemudian menentukan bagaimana si negara ini berperilaku di dalam hubungan internasional, sehingga memunculkan sebuah kejadian atau rangkaian kejadian tertentu dalam hubungan internasional. Tapi kemudian Waltz ingin mengajak kita melihat level yang lebih tinggi lagi. Dia setelah bilang level 1, level 2 tadi, ada level 3-nya. Ya, level 3-nya adalah di level yang disebut sebagai struktur. Ya, di level struktur ini berarti melihatnya tidak hanya pada sifat atau karakteristik dari unit, tapi bagaimana pola-pola interaksi antar unit ini kemudian berpengaruh kepada perilaku dari unit itu sendiri. Jadi bagaimana misalnya pembagian kekuatan internasional atau global distribution of power misalnya itu terjadi. Mana sih negara yang paling banyak kapabilitas materialnya? Mana sih negara yang paling banyak senjatanya? Mana sih negara yang sumber daya alamnya paling banyak? Mana sih negara yang penduduknya paling banyak, dan seterusnya gitu ya. Jarak dari satu negara ke negara lain seperti apa? Nah, dengan melihat kondisi-kondisi tersebut, maka kita bisa menduga bagaimana perilakunya. Ya, misalnya tadi kalau ada sebuah struktur internasional yang paling kuat itu terkumpul di satu negara, maka prediksinya akan seperti ini. Ya, misalnya, kalau begitu sistem internasional akan relatif damai karena semuanya takut sama yang paling besar ini. Tapi kalau nanti ada yang
tidak puas dan menjadi kuat, dia mungkin bisa mengganggu stabilitasnya. Atau kalau ada dua, nanti lebih damai karena dua-duanya saling menyeimbangkan dan seterusnya gitu ya. Jadi penjelasan tentang perilaku negara itu bukan pada level 2 tadi, ya, tapi kalau menurut yang percaya pada image ketiga ini, adanya di level struktur. Waltz sendiri kemudian mengatakan dari tiga levels of analysis ini, mana yang paling penting dalam memahami hubungan internasional. Kalau Waltz sendiri percaya bahwa dia ada di level struktur. Negara bisa demokratis, bisa enggak, tapi posisi dia di dalam struktur internasional akan membuat dia berperilaku seperti yang diharuskan atau diciptakan oleh struktur tadi. Misalnya, ya mau Amerika Serikat itu dipimpin Trump atau Obama, ini level individu tadi, mau dia demokratis atau menjadi tidak demokratis, kalau dia masih negara paling kuat di dalam sistem internasional, ya perilakunya sama. Amerika demokratis, tapi ya nyerang negara lain tetap menggunakan drone, ya itu bukan karena dia demokratis atau nggak demokratis, tapi karena ya dia adalah negara terkuat di dalam sistem internasional yang kemudian memang terdorong untuk memastikan hegemoninya itu di berbagai kawasan. Ketika ada gangguan, dia harus menunjukkan dia bisa menyediakan public goods, yang namanya keamanan. Dia bisa menundukkan orang-orang yang nggak mau tunduk di dalam sistem yang dipimpinnya itu. Jadi ini keharusan struktur, ya, keharusan dari sistem internasional, bukan di level 1 karena Obama atau Trump, bukan di level 2 karena negaranya demokratis atau tidak demokratis, tapi karena pembagian kekuatan atau distribusi kekuatan di dalam sistem internasional. Makanya dia kemudian disebut sebagai salah satu bapak dari structural realism. Tapi tentu saja tidak semua orang percaya bahwa level 3 yang paling penting. Belakangan banyak orang yang misalnya menekankan pentingnya level 1. Kalau di dalam kajian hubungan internasional di Indonesia, kita akan sering dengar kata ini, idiosyncratic. Bahwa kebijakan luar negeri Indonesia itu sangat ditentukan oleh keunikan-keunikan individu, ya, baik dari presiden maupun figur-figur yang berpengaruh di dalam pembentukan kebijakan lain. Atau kita juga tentu masih cukup dengar teori-teori tentang democratic peace theory yang tentu itu ada di level negara. Jadi ada level tempat kita mencoba mencari akar dari perilaku aktor dalam hubungan internasional. Nah, ini level of analysis, di mana kita mencari penjelasan bagi fenomena hubungan internasional, khususnya perilaku aktor di dalam hubungan internasional. Kalau Waltz tadi percaya di level struktur, mana yang Anda percaya? Apakah Anda percaya di level individu, level 1, atau faktor idiosyncratic? Apakah Anda percaya di level negara? Atau Anda percaya dengan Waltz? Pilihan Anda, lagi-lagi. Mari berpikir bersama, tidak harus berpikir sama. Terima kasih.